Shalom Bapak Ibu pendengar setia Renungan Harian Resort GKI Pulang Pisau. Hari ini Selasa tanggal 8 April 2025. Saya Vikaris Daniel akan membawa renungan bagi kita semua sebagaimana Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis. Hari ini firman Tuhan terdapat dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-9 ayat yang ke-7 sampai yang ke-15 dengan judul Abimelek menjadi raja di Sikem. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, setiap hari pasti kita diperhadapkan dengan berbagai pilihan yang mengharuskan kita untuk memutuskan sesuatu, baik pada kadar yang kecil sampai juga mungkin keputusan-keputusan besar lainnya. Hal ini bisa terjadi di dalam kehidupan berumah tangga, dalam kehidupan pekerjaan, pelayanan, dan kehidupan luas lainnya. Kerinduan kita bisa memilih dan memutuskan sesuatu dengan baik, benar, serta mungkin juga yang menguntungkan bagi kita. Namun tidak jarang, banyak juga yang kemudian di mana pilihan dan keputusan yang kita ambil adalah salah dan justru merugikan diri kita sendiri. Pertanyaan bagi kita, kenapa hal itu bisa terjadi? Dan bagaimana cara agar kita bisa beroleh kemampuan untuk dapat menjadi decision maker atau pengambil keputusan yang bijak di dalam hidup ini. Nah, saat ini kita mau belajar dari firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kita. Pilihan dan keputusan yang salah diambil oleh orang-orang yang ada di Sikem dengan memilih pemimpin yang memiliki karakter seperti semak duri yang dijelaskan oleh Yotam dalam perumpamaannya pada nas ini. Seperti halnya semak duri, saudara, yang memiliki sifat yang akan melukai dan membahayakan bagi seseorang. Demikian juga sifat pemimpin yang dipilih menjadi raja atas Sikem, yakni Abimelek yang memiliki track record yang jahat sebelumnya. Dan bukan hal yang tidak mungkin ia akan melakukan hal yang sama, dan itu akan terjadi dan dialami oleh Sikem. Orang-orang Sikem mengabaikan pemimpin-pemimpin yang memiliki karakter yang baik seperti pohon zaitun, ara, dan anggur, di mana kesemuanya itu menggambarkan sifat-sifat yang memiliki value tinggi dan berharga. Maka melalui perumpamaan ini, Yotam ingin mengatakan bahwa keputusan mereka atau keputusan orang-orang Sikem pada saat itu sungguh tidak bijak, karena pilihan mereka ini justru akan berbalik mencelakai mereka. Abimelek bukan akan menjadi pelindung bagi rakyatnya, ia justru akan menghancurkan mereka. Nah, saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan pada saat ini? Dalam menjalani kehidupan di tengah dunia yang selalu diperhadapkan kepada kita, ya, pada kegalauan-kegalauan dunia yang ada, maka oleh karena itu mengandalkan kemampuan dan kekuatan diri kita sendiri tentu tidak akan cukup dan mampu menjadikan kita sebagai pengambil keputusan yang baik terhadap banyak pilihan dan keputusan yang harus kita ambil setiap waktunya. Menjadi bijak dan berhikmat merupakan salah satu agar kita dapat mengambil dan memutuskan sesuatu dengan baik dan benar. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjadi bijak dan berhikmat? Yang pertama, saudara, tentu kita jangan sampai mengandalkan pengertian diri sendiri. Sebagaimana disampaikan Amsal 3 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Percaya kepada Allah sama artinya memberikan kehidupan kita sepenuhnya kepadanya, mau dituntun dan diajar sesuai kehendak serta misi Allah bagi dunia ini. Yang kedua, kita harus meminta hikmat dan kebijaksanaan tersebut dari sumbernya langsung, yakni kepada Tuhan. Sebagaimana yang disampaikan Yakobus yang pertama, ayat yang ke-5 mengatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Tuhan adalah sumber hikmat dan Dia adalah hikmat itu sendiri. Oleh karena itu sejatinya orang percaya hidup di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Sehingga Tuhanlah yang menjadi otoritas atau memiliki otoritas serta mengendalikan penuh seluruh kehidupan dan laku hidup kita.
dan menunjukkan jalan-jalan yang kemudian baik untuk langkah kaki kita. Dan yang ketiga, saudara, kita harus takut akan Tuhan. Sebenarnya firman Tuhan dalam Amsal pasal yang ke-9 ayat yang 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Takut akan Tuhan membuat kita selalu berhati-hati dalam bertindak, terlebih memutuskan sesuatu, karena keputusan-keputusan yang diambil harusnya menyenangkan dan menyukakan Tuhan. So, kiranya kita boleh terus belajar menjadi pribadi-pribadi yang bijak dan berhikmat untuk dapat mengambil banyak keputusan-keputusan penting di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepada Tuhan, karena Tuhan baik dalam hidup kami, yang selalu menunjukkan pemeliharaan perlindungan sempurna. Sebagaimana kami ada hari ini bukan karena kuat hebat kami manusia. Kami menyadari adalah terbatas dan lemah adanya. Oleh karena itu, segala sesuatu yang terjadi baik dalam hidup ini semua berasal daripada Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh bersama kami dengar pada kesempatan saat ini. Biarlah tidak berlalu begitu saja dalam pendengaran, boleh berakar dengan kuat dalam hati, pikiran, mengalami proses pertumbuhan yang baik sampai pada saatnya nanti menjadi buah berkat bagi setiap kami yang hidup taat melakukan firman Tuhan. Kami berdoa pada saat ini untuk jemaat Tuhan yang ada di GKE Yerusalem Taheta. Diberkatilah jemaat Tuhan yang ada di GKE Yerusalem Taheta, majelis jemaat dengan segala tugas tanggung jawab pelayanan yang mereka lakukan, dan juga warga jemaat dalam keberadaan kehidupan mereka masing-masing. Kami menyerahkan segala tantangan pelayanan yang mungkin pada saat ini sedang mereka hadapi, dan mereka boleh terus bergandengan tangan satu dengan yang lainnya, boleh membangun persekutuan yang baik di tengah-tengah jemaat. Dimampukan setiap hamba pelayan Tuhan yang ada memberi diri dengan setia untuk mengerjakan misi-misi daripada Allah untuk mendatangkan kemuliaan bagi namanya. Diberkati juga seluruh sidang jemaat-Mu dalam keberadaan kehidupan mereka masing-masing. Segala tugas tanggung jawab peran kehidupan yang mereka jalani, baik di tengah kehidupan rumah tangga, keluarga, dalam usaha dan pekerjaan, pelayanan dan kehidupan luas lainnya. Apa yang mereka cita-cita dan harapkan, Tuhan berkati. Bahkan yang mengalami pergumulan pada saat ini, Tuhan yang akan senantiasa menolong mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan yang ada di GKI Yerusalem Taheta ke dalam tangan Tuhan, yang selalu memelihara dan menunjukkan perlindungan yang sempurna atas mereka. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.